Arrow Junior mereka punya hak juga untuk memilih di game yang kedua. Mereka mau first pick atau second pick. Oke, first pick kali ini yang dipilih sama Genflix Arrow Wolf Junior. Kira-kira bakalan lebih arah ke kalau respect band kayaknya Farsha nggak sih? Farsha atau mungkin Groknya yang emang selalu dipick untuk Sanji, atau malah karena mereka first pick mereka bisa aja nanti buat ngamanin Grok ya. Iya, bisa jadi first pick Grok juga sih. Atau malah di ban terlebih dahulu, karena kalau misalkan kita ngomongin masalah Grok tuh kayak kompleks banget loh. Bisa aja nanti memang tidak ada yang nge-ban Kufra, jadi Grok sama Kufranya diadu. Oh, malah nanti misalnya kayak tadi ya. Ngamanin Grok, Kufranya diambil sama Genflix Arrow Junior. Memang dari awal tuh kayak Kufra kan emang rusuh banget kan. Rusuh sih. Walaupun Grok juga bisa bilang lebih rusuh. Tapi kan surprise attack-nya itu kan ngeselin banget dari Tyrant Revenge. Dan itu yang membuat pergerakan dari Rainbow tuh nggak bebas. Ya, apalagi kalau misalnya benar-benar kena banyak, di follow up sangat baik. Cuman kalau misalnya kembali lagi mungkin kalau ada hero seperti Jauhead bisa nge-counter mungkin dari sisi Kufranya lagi dibalikin, dan Groknya bakalan di-ban. Nggak mau dikasih juga untuk Genflix Arrow Wolf Junior. Ya, apakah bakal nge-ban Valir karena mengingat kali ini Kufranya bisa digunakan sama Genflix Arrow Wolf Junior. Oh, Valir. Iya, karena kan Valir kan kayak counter naturalnya dari Kufra sendiri. Iya sih, bisa kalau dia datang langsung disiring torrent, mundur, kena slow, kena stun, wah repot sih ya lawan hero-hero kayak gitu. Tapi kalau Valir sendiri berarti dia juga bisa ditumbangin sama hero-hero yang bisa nge-stun kill dia, atau mungkin yang bisa dari datang ke lini belakangnya dia. Untuk counter ya? Iya, counternya dari Valir sendiri. Tergantung sih, kalau misalkan pakai 2 support mendingan pakai Cloud aja. 2 atau 3 support Cloud tuh pakai Cloud. Cloud itu kayak tipikal hero yang loncat ke belakang kan, dan ketika 3 support ini terkena Blazing Duet pasti kayak bakal sekarat semua. Cecilion, respect band, dan ada sedikit senyuman dari On My Way kayaknya. Tuh Oke, kan, di respect band langsung nyengir dia. Langsung nggak mau ngasih aku lagi ya Cecilion. Iya, makanya kayaknya udah cukup kayaknya game pertama Cecilionnya. Game kedua tanpa Cecilion, apa yang bakal digunakan oleh Victim Esports? Mengingat karena mereka belum menunjukkan kayak hero yang bener-bener hero mereka banget dari segi support. Bener sih, itu aja tadi supportnya carry gitu kan. Oke, dan Groot bakalan ngamanin untuk awal mungkin initiator atau malah Selena lepas. Selena, pilihan yang cukup baik juga sih kalau dibilang, ya bisa inisiator yang sangat baik sekali, bisa buka vision dari arah mapnya, tapi di sini Parsanya juga bakalan diamanin kah ke arah victim? Kalau jelas lebih milih Selena ya kalau support ya, karena kalau misalkan Farsha itu walaupun dia punya feeder air strike yang range-nya cukup luas, tapi dia malah lebih gampang buat di arrow. Kenapa? Karena ketika dia feeder air strike dia kan posisinya pasti diem. Kebuka juga, maksudnya dari beberapa sisi bisa aja ya didapetin lewat abyssal arrow-nya dari seorang Selena. Arrow-nya dari belakang kan gak ada yang tahu. Gimana ceritanya tuh? Karena Selena kayak emang tipenya mainnya support yang sneaky ya. Dia sembunyi aja di arah bus, entah ngelihat siapa yang bisa dia kill atau dia bisa kasih abyssal arrow-nya sampai akhirnya di follow up sama teman-temannya gitu. Oke, dari Selena, Nana, Digi masih terbuka banget. Tapi Jauhead bakal diamankan terlebih dahulu. Mengingat tadi Sinting dengan Jauheadnya sih luar biasa ya. Sinting abis ya. Siapapun dia lempar. Kayaknya kalau dilempar dia lempar sih. Oke. Berbahaya banget dan buat ngegeser doang. Jauhead juga sebenarnya sakit juga gitu loh. Dia punya ultimate-nya dia, Unstoppable Force itu benar-benar bisa stun kill satu carry-nya mungkin dari tim. Oh, dan Akai yang di-pick oleh tim Victim Esports. Oke, kali ini udah ada Akai yang diamankan, berarti akan ada Digi kemungkinan terbesarnya yang bisa aja di-ban sama tim Victim Esports. Mengingat kita tahu sendiri Hurricane Dance ini sangat bisa di-counter dengan menggunakan Time Journey. Tapi karena udah ada Chow yang diamankan sama Rainbow, ini kemungkinan berarti Chow-nya bakal digunakan sama Sinting. Dan nanti supportnya Farsha ini bakal digunakan sama On My Way berarti ya. Karena kan dia kan support mage juga. Berarti core sama mid laner-nya belum kelihatan. Sama mid lanernya. Ya, sementara kalau misalkan melihat dari sisi Genflix Arrow Junior, mereka udah mengamankan 2 segi off lanernya. Ini bisa ngisi dua-duanya baik dari Uranus ataupun dari Jauhead. Mereka bisa ngisi side lane-nya. Selena udah bakal pasti nge-support di area mid. Pertanyaannya adalah 2 hero lagi, satu support, 1 MM. Apakah dia bakal berfokus sama Granger atau Bruno? Yeah. Kalau dari range jelas aku milih ini sih, milih Granger. Karena dia punya Death Sonata, dia bisa ngincer ke arah Farsha.
Dan Varsha bisa ke instant kill kalau udah punya BOD sama Endless, udah sakit banget. Ya dari Grangernya ya, benar-benar kerat banget lah Death Sonatanya dia. Dan ternyata dari tim lebih milih untuk pakai Your Cloud team is picking. lagi. Apa karena Coba mereka ya. berpikir bahwa Genfis Arrow Junior bakal mainin hyper carry ya? Makanya mereka kayak ngambil Cloud terlebih dahulu. Yang bisa masuk juga ke Yang bisa belakangnya ke ya. belakangnya yang kayak aku tadi bilang kan, kayak kalau misalkan kita lawan 2 support, coba pakai Cloud ini. Purify. Purify. Itu udah paling bener-bener. aman sih, itu udah paling aman Iya banget. sih, dia juga nggak bisa di target gitu kan. Udah auto purify, tapi di sini Wen. Wen Digi oke sih. Wen. Aku sih Digi sih serius, karena itu Akai dong di sana. Oh iya, Diginya benar-benar nggak di ban juga tadi Iya, sama makanya si tim Diginya Viking. nggak di ban ya kan. Mengingat mereka nge-ban Valir dari Victim Esports, berarti mereka nggak mau kalau seandainya Thousand Pounder itu didorong sama Seri Torrent. Mhm. It's okay, tapi kalau misalkan ngomongin kayak gini, Ternyata dia udah milih Kaja. Kaja. Mau Kaja sendiri. Your Franco, team is siapa picking. tahu sih. dari hooknya dia bisa dapetin Parsha juga dari Ini bisa kejauhan. nge counter Akai juga. Bisa nggak Aka ya? Iya, kalau misalkan Akainya lagi Hurricane Dance, ya kan dia tarik aja. Terus digigit ya, di Iya. ultimate dipukul-pukul. Lancelot, bentar. Yang main Lancelotnya Rainbow apa Sanstuy Sanstuy kayaknya. ini? Sanstuy. Mhm. Dijadiin ke mid lane lagi Sanstuy. Rainbow-nya tetap. Bentar. Bentar, belum. Ini nggak Kok kebalik belum ya? ditukar ya? Akai, Saji. Rainbow, Sanji. Nah, Aku kalau Ini- kepikiran assassin tuh Hah? selalu mikir ke Rainbow soalnya. selalu ke Rainbow. Rainbow Tapi kan tadi kayak Rainbow dia kan pegangnya pure-nya kan ya. assassin kan dari dulu kan dia kan user Fanny juga sempat global berkali-kali Iya. setauku. Tapi kayak nggak tahu sih untuk formasi kayak gini apakah mungkin ada sedikit blabli blub. Kayaknya suka pada tukar-tukar role ya. Apalagi Sanstuy sendiri suka Enggak sih, harusnya dipasang nanti di pas mid udah di gitu. in-game baru lebih kelihatan nanti siapa yang Kelihatan, bakal iya, pakai ya. betul. Karena kalau misalkan Tadi kan melihat masih belum dari kelihatan. segi draft picknya Mhm. udah jelas tadi Lancelot yang bakal diamankan terakhir. So ini ancaman terberat banget buat One karena kalau misalkan ngomongin Lancelot gampang banget buat loncat ke arah belakang dengan Mhm. menggunakan puncture. Dia nge-spam aja puncture-nya, udah habis itu dia tungguin dengan Tone Rose-nya, Phantom Execution bakal jadi eksekusi yang bagus banget karena dia punya dealing damage yang cukup tinggi. Dan kita bakal langsung melihat inilah dia Land of Dawn game kedua kita, match ketiga Genfis Arrow Junior melawan Victim Esports. Yes, dan tentunya Rainbow tetap dikasih sama Cloud-nya ya. Masih percaya Cloud dipegang sama Rainbow, sementara Sanstuy bakal pakai Lancelot di arah mid lane. Ya, Bad Boy Oh. masih dipercaya dengan one-one-nya kali ini One-one. bakal mengamankan buff dengan cepat di area bottom jungle. Yes, Dibantu langsung sama aman Cubins buff. lebih tepatnya. Mungkin habis ini mereka mengarah ke Literal Wonderland kah? Atau Enggak, ke blue buff dulu. Ini, Oke, ini cuma hyper ngamanin. carry soalnya. Oh dia bener-bener kayak jungle ngabisin jungle-nya terlebih dahulu ya. Ya, ini Groot-nya juga dikasih level 2 dan dicuri sama On My Way. Diambil ya tadi. Flame shot. Oke, wow, permainan yang benar-benar agresif banget. Tadi emang kayak di arah mid lane-nya aja bener-bener Parsanya nungguin Little Wanderer-nya. Mereka juga yang ngamanin ya kalau nggak salah ya dari Yes. tim Victim Esports sendiri. Oke, ejector keluar Sithik setengah darah Wah, langsung hilang setengah begitu darah. saja, sakit banget daripada seorang Kay-nya. Wah ini sih Gila, Jawhead ejector sama smart missile sih nggak logis damage-nya. sakit banget sih dari Jawhead. Bener-bener kayak fisikalnya tuh kerasa banget lah ke arah musuhnya. Dan kita Dan lihat dia lagi. pakai high end dry juga talentnya. Wah, 1 versus 1, 6% tambahan damage makin lebih tinggi lagi. Sementara Rainbow masih farming lucu aja. Oh, kita Iron Hook, connect sama Arrow-nya langsung first blood, instant kill untuk Sanji. langkah yang sangat baik sekali tentunya dari tim Genfis Aerowolf Junior. Mereka juga bisa langsung aja coba cek ke arah atas di mana Sinting benar-benar udah sekarat, langsung dipotong aja tampaknya pergerakannya. Tapi ada pergerakan Sinting yang coba gocek-gocek maut, nggak bisa kemana-mana lagi. Trap. Masih coba di Chunpo. terkena Trapnya trapnya. ternyata nggak bisa. Masih terlahap dengan trap dari Cubins ternyata. Hampir aja kalau ada Chunpo kayaknya sah gitu loh, masih bisa dihindari. Iya, Langsung damage-nya masih ada. Sementara itu Kay datang, ejector keluar smart missile, coba untuk di spam, belum ada sama bubble for Sanji. Sekarat lagi, Gila, harus itu dipaksa Jawhead. untuk mundur. Dan Sanstuy datang kali ini slow effect, cross strike-nya connect. Masih ada Phantom Execution dan Trixie terlalu tebal di depan sana. Langsung recall juga dilakukan oleh seorang Rainbow. Dia nggak mau terlalu ngambil risiko untuk bermain-main di arah bottom lane. Tapi lihat di sini Rainbow menggunakan Retribution. Oke, Retribution dan juga mereka nggak mau Flame shot, ngambil resiko cross tapi di strike. si Trixie. Hampir saja kalau ada Fitra Air Strike Masih mungkin bakal bisa dikejar, tapi kali ini udah ada pergerakan ke arah Sanji dan bakal tumbang. Bad Boy dapetin 1 point kill di area mid lane. Yes, 2 kali tertumbangkan dengan Iron Hook dari seorang Franco ya.
tentunya ini jadi hal yang sangat kompleks juga karena Sanjinya jadi nggak bisa buka vision untuk teman-temannya dari Victim Esport sampai akhirnya juga dia nantinya bakalan ketinggalan item ya. Dan dia pakai emblem support, jadi nggak bakal punya kapabilitas yang bertahan lebih dengan Tenacity. Contohnya kita ambil kayak Tenacity itu bagus banget buat nahan dealing damage di depan sana. Dan ini dia, ketika ada temen dari Sinting, ejectornya nggak bakal terlalu sakit karena nggak ada tambahan 6% efek damage-nya. 1v1 ini kayak ngeri banget loh sama Jauhead. 1v1 sama Jauhead, serem banget. Emang dari tadi kerasa ya, siapapun yang nahanin di area atas, entah dari Chow-nya, Sanjinya juga mau backup, nggak bisa. Tapi di sini di arah lainnya Turtle bakalan dikomit sama tim Victim Esport. Nah, udah ada Groot yang berjaga, siapa lagi yang dicari? Turtle-nya dia akan diamankan sama Sanstuy. Hurricane Dance ke depan, sana Rainbow bakal tumbang, nggak bakal punya Purify. Tapi kali ini masih ada Phantom Execution untuk defense. Masih ada Tonros, Arrow nggak bakal connect, Unstoppable Force sekarang Sanji. Sanji bakal dikejar begitu saja dengan ada Smart Missile, damage-nya terlalu sakit. Mencoba untuk bertahan dari Sanstuy. Puncture masih bisa bertahan, double puncture ke arah belakang dan masih bisa survive dari tim Victim Esports yang tersisa. 4-0 point kill dari Genflix Arrow Junior, mereka makin mendominasi lagi dengan adanya Raptor Macit yang diamankan oleh Bad Boy. Dengan Air Strike keluar, kali ini Iron Hook-nya Miss K bakal coba dihajar. Cross Strike, Bad Boy bakal tumbang dengan adanya Sanstuy mid lane. Wait, Yes, langsung di-commit aja tadi karena sendirian dari seorang Wen di-commit sama Lancelot akhirnya ditumbangkan, dimana yang tadinya langsung pada dapetin pada ngarahnya ke arah jungle-nya tim Victim Esport. Nggak lihat Wen-nya di belakang. Ini Sanjinya masih dikejar. Sanjinya masih dikejar. Blender keluar, Hurricane Dance defensif mengincar ke arah K. Langsung diincar di depan sana, terjepit dari robot gedeknya dan ternyata ada ikan yang suka berhenti. Ikan yang suka berhenti. Ikan paus. Tapi aku ngelihat itu Franco-nya kayak hampir 100% always hook ya. Iya, ini Groot sih, wah suka mancing ya. Mancing keributan ya Groot ya. Mancing keributan. Sanjinya ditumbangin 2 kali dengan hooknya. Terus tadi terakhir dari seorang Cloud ya, didapetin pas lagi ngambil turtle. Gila sih ini. Terus juga kalau misalkan kita ngeliat kayak tadi sempat ada yang pas dapetin Sanji pas first blood, itu kayak dia Iron Hook pas banget sama arrow-nya connect gitu loh. Iya, arrow-nya connect, langsung betul sih. Itu kayak combo klasik banget dari arrow dan juga dari segi Iron Hook-nya. Yeah. Dan ini bisa jadi combo mematikan untuk late game mereka kalau mereka mau main pick off dan mereka bisa nge-zoning mappingnya. Tapi permasalahannya di sini adalah walaupun dengan 4 point kill dari tim Genflix Arrow Junior, mereka networknya masih sama dan mappingnya ini belum terlalu nge-zoning banget. Mereka emang ngejar ke arah Sanji, tapi lihat tadi pergerakan dari Sanji, ketika Sanjinya dikejar, dia malah fokusnya sama bottom lane-nya ya, ngebersihin minionnya aja. Sanjinya fokus sama ngebersihin minion. Gimana caranya turret ini gak tumbang? Yes, jadi nggak apa-apa dia tumbang, tapi turretnya Trixie aman. sama Ki-nya jadi kayak bingung gitu loh. Dua offlaner ini ngapain nih di depan Akai? Fokus kemana gitu Fokusnya kan? kemana? Karena kan di top lane kan masih ada Sinting kan, dan Sinting masih farming nih. Karena dia ditekan di awal. Dan itu pilihan yang bagus banget. Kenapa? Karena ketika Sinting udah ditekan tapi dia nggak bisa farming, yang ada malah Sintingnya nanti di late game nggak bakal bisa main. Nggak bisa juga ngincerin juga ya, karena kan power spike dari seorang cowok itu juga biar bisa ngincer dari arah belakangnya. Benar, dan split push sih. Itu senjata utamanya cowok. Bahkan turret udah tumbang dari tim Genflix Arrow Wolf 2 loh di arah top lane-nya. Hah? Wow, cepet banget. Perasaan tadi baru 1 sih aku lihat. Ingatnya. Bentar dulu deh. Wait. Kayaknya kita harus nonton replay sih. Harus nonton replay ya. Kita kayaknya ada aja dari segi turret. Mungkin ketika ada 6 kill total ini terjadi, turretnya tiba-tiba diambil sama Sinting di area top lane. Karena kan kita sempat ngeliat juga Trixie tadi kan bergerak ke arah mid lane. Betul. Terus tadi kan ada Hurricane Dance dong on my way datang, cross strike langsung diajar sama Rainbow, dipukul-pukulin. Masih ada pergerakan dari Flame Shot, 1 hit lagi dan masih dikejar dengan oh my god, feeder air strike plus glowing one sebagai bonus dari on my way. Fokus banget ke arah Kay, nggak mau ditumbang, nggak mau dikasih pulang gitu aja, kayak ini mau butuh kill tambahan biar dapetin gold lagi tentunya untuk tim Victim Esports. Sampai akhirnya banget gerakan tangannya dari Sanstuy. Dia Phantom Execution, langsung puncture, langsung Tonros. Dan kali ini turtle-nya udah mulai diamankan sama Genflix Arrow Junior. Diinisiasi Trixie di cancel. Buat nge-cancel aja karena di situ udah ada Sanji juga ya, pergerakan yang cukup diam-diam. Langsung oh my god, apa itu Hurricane Dance-nya dari mana? Aduh, gak lihat apa-apa, saya pura-pura gak lihat. Langsung ada Bloody Hadi ada depan. Final Ice Strike keluar, Groot masih dalam ancaman. Trixie mencoba untuk menghindar dari serangan Rainbow. Itu kayak Sanji udah komit banget, itu ada seseorang di situ. Dia langsung flicker, langsung itu gimana caranya? kasih Hurricane Dance. Thousand Pounder Flicker, aku tahu kayaknya. Aku pernah soalnya kayak gitu juga, cuma nggak bisa yang ngejepit orang kayak gitu. Kayak itu kayak dia
benar-benar yakin sih ada orang di Mekanik situ. 1000 pounder flicker itu harusnya buat ngebubarin atau ngedorong ke belakang. Ngedorong Karena ke belakang. otomatis kita kan kayak 2 langkah di depan kan. Mm-mm. Itu kayak 1000 pounder terus kayak sekaligus sama flicker. Sambil flicker Abis gitu. itu sambil dipencet juga Hurricane Dance-nya. Iya, aku pernah kayak gitu tapi buat ngebubarin, nggak buat ngejepit. Gak buat ngejepit karena itu bener-bener pas banget ya di area ada temboknya langsung bener-bener nggak bisa gerak sama sekali. Harusnya Di-commit itu habis-habisan. harusnya itu 1000 pounder lah. 1000 pounder sama flicker itu udah pasti banget harusnya. Harus tetap ada 1000 poundernya ya. Iya, itu karena emang 1000 pounder kan loncat terus flicker lagi gitu. Iya, Jadi iya, kayak 2 betul. kali loncat dia. Kali ini Trixie udah mulai ketahuan. Coba untuk mundur langsung di Hurricane Dance offensif, masih ada flame shot juga, masih mencoba untuk menghindar lagi. 2 kali menghindar dari serangan Blender juga connect tapi gak ada 1000 pounder yang connect ke area depan sana. Arrow lewat begitu saja, Cubits mulai datang, gak ada Hurricane Dance lagi. Jukure Edu connect, Trixie masih cukup strong di depan sana. Condensation Strike sudah diamankan sama Bad Boy, mid lane turret sudah diamankan juga untuk tim Genfix Arrow Junior. Mappingnya makin lebih liar lagi ditambah tapi dengan area santuy. trap keluar di depan sana. Sanji udah mulai datang. Belum ada Hurricane Dance tapi cover yang cukup baik. Di cutting sama Sinting. Way of Dragon-nya bakal keluar ke Wait. area pit dari Turtle. Ada Feeder Ice Strike dan Groot mencoba untuk bertahan tapi masih Nggak bisa. tumbang. Ada Rainbow di depan sana dengan pergerakan menggunakan 1 buah Art of Thievery. Ini intens banget loh dari yang tadi bener-bener kayak ada buying time yang sangat bagus banget ya dari seorang On Trixie my way tapi terkena arrow lagi-lagi ejector keluar langsung di Unstoppable Force di shutdown sama Cubins. langsung di ejector langsung didapatin karena parsanya juga udah nggak bisa kabur lagi ya tampaknya langsung diarahin ke arah turretnya dari tim Genfix Aerowolf Junior dan sekarang mereka bener-bener kayak dari tim Victim Esports sabar dulu aja karena mereka juga butuh nungguin dari seorang parsyanya dulu. Tapi tampaknya dari sisi bawah benar-benar ini split pushnya kejaga banget ya. Sinting benar-benar kayak arahin split sendirian terus Itu menerus. kayak dia komit banget, Komit buat split banget. push banget. Dan ini kayak perbedaan 4000 network tuh dari ininya loh, dari turretnya. Dari turretnya. Ya karena ini selisihnya 3 sama 1 turret doang ya. Oh. Tapi itu mahal sih tetap. Mahal. Oh, Golden Staff sudah dimiliki sama Rainbow, hampir terkena Iron Hook barusan. Tapi di arah bawah kayaknya bakalan ada pertempuran Hurricane Dance, lagi-lagi oh Hurricane my god, Dance-nya. Kay-nya diambil dong sendirian. Dari tadi Hurricane Dance on point banget daripada seorang Sanji. Dan bahkan Sinting dapetin poin lagi, dibantu sama Sanji kali ini. Pergerakan udah punya Courage Mask, ini bakal lebih mengerikan lagi daripada seorang Sanji. Karena dia bakal punya tambahan damage untuk teman-temannya dan movement speednya juga. Arrow nggak bakal mendapatkan turtle karena udah di retribution terlebih dahulu. Karena Udah ada dua diamankan. retribution dari Rainbow dan juga Sunstui. Dan Ya, bahkan komit Sinting terus, Sinting. ini kayaknya 4 turret sih diamankan sama dia 4 semua. turret dia semua ya, benar-benar diamanin tapi Groot di sini langsung aja di ultimate. Ada Second Eye, bantuan. Sunpo masih Wah, bisa masih bertahan bisa. dong ternyata Gila daripada sih ini seorang Sinting mid lane. Coba untuk di engage terlebih dahulu. Trapnya connect ke arah Sunstui. Sementara itu masih belum ada dealing damage yang mengerikan di depan sana. Iron Hook-nya mengincar ke arah minion. Oke, dan sementara itu benar-benar kewalahan banget ya dua side dari tim Genfix Aerowolf Junior benar-benar susah banget untuk dipertahankan karena Sintingnya kayak gila banget sih, dia nungguin di arah basnya, coba bersihin lagi satu persatu di mana di sisi lainnya 4 orang dari tim Victim Esports-nya benar-benar coba war atau buying time entah itu di mid lane-nya atau di arah atasnya dan sementara itu dari seorang Trixie benar-benar tercicil masih di komit tampaknya Peter Estre Langsung tumbang begitu saja Cubis. Buset, sakit banget sih 1 kali serbetannya dari seorang Sunstui. Dia puncture pun nggak sia-sia. Dia puncture-nya benar-benar arah belakang. Kayaknya udah mulai ketahuan. Ejector double stun. Rainbow bakal ditumbangkan dengan instant Iron Hook dan masih ada Hurricane Dance defensif dari Sanji. Masih bisa bertahan dengan cepat Sunstui. Sementara itu udah memiliki BOD. Yes, tapi sementara itu Sinting juga di arah atasnya berhasil mendapatkan Selena. Oh no, Lagi-lagi oh no, Groot Groot. kayaknya bakal jadi sasaran dan yes tertumbangkan begitu saja. Ditabrak sama burung Ferry ternyata. Ditabrak. Ferry Ferdiansyah. Wey, beda dong itu caster, Pak. Oh iya, makanya. Mirip sih soalnya sama Ferry Oh, dia. mirip sama burung Ferry ya? Iya, makanya. Oke, tapi burung Ferry kan cantik, Pak. Dia oke. burung gagak, Mbak. Mohon maaf. Burung gagak. Yang punya cantik sih gitu Oh, kan. yang punya iya. Oh, yang yang punya punya iya, jelas ya kan. Itu sih Oke. nggak perlu Nggak dipertanyakan karena dipertanyakan dia ya. wanita. On my way bakal datang langsung coba untuk mengincar ke arah depan sana, cross strike-nya nggak connect ternyata, tapi kali ini turretnya mid lane udah diamankan, bahkan semuanya hanya tersisa inhibitor turret. Turret. Yes, dan sementara itu mereka juga mengarah ke Lord. Iron Gimana emang Hook, ngomongnya tapi Sanji, Iron Hook Hurricane Dance defensif lagi ternyata Rinko. gila itu Sanji Ngeselin sih. ngeselin banget sih Sanji.
serius dah dari Akai entah itu on point bisa dapetin hero ya, bener-bener Oh, ngegecet dia di area tembok, atau lordnya juga udah diamanin oleh Lancelot. Ada pertempuran juga bakalan berlangsung, Sinting harus pikir tapi masih bisa didapatkan oleh seorang Selena. Sedangkan dari Lancelot berhasil mendapatkan jauh head. Oke, Sansui masih coba untuk nge-fight kah lawan 4 di depan sana. Blender mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi masih ditahan di area bus. Kali ini langsung puncture dan membersihkan wave minion begitu saja. KB kira mau loncat ke depan sana ya. Ternyata Mau enggak. tang gitu kan. Kali Horor. aja. Rame banget. Iya makanya, dan gold swingnya jauh banget, perbedaannya hampir 10.000 net worth Hampir 10.000 dari gila game sih. yang kedua kita. Padahal killnya nggak berbeda cukup jauh. Rainbow mulai datang ke area top lane. Trixie Trixie. sendirian, Hurricane dan offensive kali ini. Bye bye Trixie. Saji. Apakah bisa bertahan? Masih bisa bertahan. Masih Dan dikejar. ternyata masih bisa bertahan. Dikejar. Masih dikejar juga sama Rainbow. Masih ada retribution, slow effect, Art of the Tree. Bahkan coba diajar dan ternyata flame shot dari On My Way. Ini dia efeknya, deketin lama-lama ditikung sama temen. Oh ya, deketin lama ditikung sama Parsianya ya. Sama Parsianya Di dengan flame menggunakan shot. flame shot. Serangan LDR yang sangat mengerikan ternyata daripada seorang On My Way. Nikungnya jago banget, sementara kali ini Sansui di depan sana. Woi, Sanji! Hurricane Dance lagi, Sanji cukup liar di depan sana, flick out ke arah belakang dari Groot. Iron Hook-nya connect, tapi kali ini ke arah seorang Sinting. Sinting masih bisa shoot ke arah belakang, Groot bakal tumbang begitu saja. Kali ini turret sudah diamankan di arah mid lane, bakal didorong begitu saja. Double kill daripada seorang Sansui, dan kali ini puncture-nya benar-benar tidak terhentikan. Arrow connect ke arah depan sana, Lord-nya masih bertahan, satu bar tersisa di Garote begitu saja sama Cubins. Puncture-nya miss, udah ada satu pergerakan dari Arabes. Battle Mirror Image, mana Blazing Duet yang belum digunakan, Trixie. ternyata di arah belakang Blazing Duet langsung ke arah Cubins. Langsung ditumbangkan dengan instan. Sake. Double kill daripada seorang Rainbow, dan that's it. Wipe out untuk Victim Esports. Monster kill daripada seorang Sansui dan 2-0 untuk Victim.